Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana, la haula wala quwata illa billah. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua diberi Allah ilmu yang manfaat, barakah, dan bisa mengamalkan ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, kali ini kita masuk bab ke-6 ya. Hormat dan sayangi orang tua dan gurumu. Kali ini kita membahas tentang akhlak berbakti kepada orang tua. Agama Islam ini adalah agama yang mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah apa? Adalah sebuah sikap dan perbuatan yang amat terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menghormati kedua orang tuanya. Salah satu dalilnya adalah bisa kita temukan dalam surat Al-Isra. Di situ disebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ayat yang keduanya, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul azim ya. Ini terdapat, bisa dibuka di Qur'annya masing-masing di rumah, surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kurang lebihnya terjemahnya seperti ini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain daripada Dia, yaitu Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua, bapak ibu kita. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak kedua orang tua, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua perkataan yang baik. Dan hendaklah dirimu terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah doa, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya dan sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, itu berdoa setiap minimal setelah sholat lah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anakku rahimakumullah, pada surat ini yang termasuk karakter pendidikan dalam Islam adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Akhlak anak terhadap kedua orang tua dalam surat yang disebutkan tadi ya, ini terdiri dari 5 macam, yaitu larangan mengatakan perkataan uffin atau terjemahnya ah gitu ya, larangan membentak dengan kata-kata yang kasar, perintah berkata dengan perkataan yang mulia, kemudian bersikap tawadhu ya, dan yang terakhir adalah mendoakan orang tuanya baik masih hidup maupun sudah meninggal.
Anak-anakku, di dalam Islam itu ada dua orang tua yang harus dihormati. Yang pertama adalah orang tua biologis, yaitu orang tua yang melahirkan panjenengan kula sedaya. Ya, orang tua ayah ibu kita yang membesarkan kita, menghantarkan kita dalam menjalani kehidupan ini, ya. Terutama ibu, ya, yang mengandung dan melahirkan, di mana beliau itu susah payah bersimbah darah, bertaruh nyawa. Sekiranya kita dapat meraih kemegahan dunia dan seisinya untuk membalas jasa-jasa ibu kita, ya tentulah tak sepadan, ya. Tidak bisa, ya, menggantikan jasa ibu kita, jasa orang tua kita. Apalagi mereka tak pernah menghitung-hitung atau mengharapkan balasan secara materi dari anaknya, kecuali orang-orang tua kita itu sekedar hanya ingin dibakti saja, yang tulus semasa hidup orang tua kita, dan senantiasa kita mendoakan orang tua kita. Orang tua kita tidak minta apa-apa. Yang kedua, orang tua yang kita hormati, ya, itu adalah orang tua rohani. Siapa orang tua rohani? Orang tua rohani itu adalah orang tua yang telah menghantarkan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang mengajarkan kita, memberi ilmu kita, ya. Siapa mereka? Tidak lain adalah guru-guru kita yang telah mengajar kita, yang mendidik kita, ya, di bangku sekolah, ya, atau di TPQ ustadz-ustadzah kita, ya. Itu mereka, beliau-beliau itu mengajari kita dari yang paling rendah, ya, hingga yang paling tinggi, ya. Jika kedua orang tua melahirkan dan membesarkan, ya, maka guru itu adalah menumbuhkan segala potensi dan bakat agar berkembang dengan baik. Sungguh seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, ya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemuliaan, akhlak mulia, budi pekerti, ya, dan juga mengembangkan keahlian kemandirian serta mengajarkan kearifan. Murid yang hebat itu lahir dari sentuhan dan goresan tangan-tangan seorang guru yang hebat dan luar biasa. Mungkin bisa Pak Sani tambahi ini dari buku ini, ya. Jadi kurang satu, tapi mungkin masih belum saatnya kalian, ya. Itu orang tua yang harus kita hormati adalah orang tua itu orang tuanya istri-istri atau suami-suami daripada anak-anak sekalian. Itu bahasa gampangnya mertua kita. Itu harus kita hormati, kita sayangi juga sebagaimana kita menyayangi orang tua kandung kita. Baik anak-anakku, ada beberapa hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di antaranya adalah yang pertama, pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari orang tua. Kapan itu? Setiap saat, setiap ada keinginan, setiap ada kegiatan, aktivitas, ya. Kenapa kita harus minta doa? Karena restu Allah, doa restu Allah, ya, itu disebabkan doa restu juga daripada orang tua. Rasulullah bersabda, ya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, ya. Ridhonya Allah itu terletak di ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga terletak di murkanya orang tua kita. Ada juga sebuah hadis yang menerangkan, ya, tentang siapa yang berhak kita pergauli dengan baik, ya. Rasulullah pernah ditemui seorang laki-laki, ya. Seorang laki-laki itu datang kepada Rasul bertanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati, ya, wahai Rasulullah, siapakah yang berhak,
ya, aku pergauli dengan baik. Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Qala, pemuda tersebut tanya lagi, summa man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasul setelah ibu saya? Summa qala ummuka. Rasul menjawab yang kedua lagi adalah ibumu. Summa man, bertanya lagi yang ketiga kali pemuda ini. Summa man, nulis sinten malih Kanjeng Nabi? Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, summa ummuk, ibu kamu. Ya. Kemudian pertanyaan keempat kali, summa man, nulis sinten malih Kanjeng Rasul? Nah, baru yang keempat ini Nabi menjawab, abuka, bapak kamu. Jadi yang lebih utama ya kepada ibu kita, ya. Itu yang harus kita perbuat baik, karena memang jasa-jasanya amat luar biasa, ya. Tapi tetap juga berbuat baik dengan ayah kita, bapak kita. Anak-anakku rahimakumullah, ada lagi hadis yang menunjukkan bahwasanya penting sekali, ya, berbuat baik kepada orang tua itu. Suatu ketika Rasulullah ditanya lagi, ayul amal ahabbu ilallah, ya Rasul, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah itu? Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ayo anak-anakku, jangan lupa sholat, ya. Qultu summa ayun, tanya lagi, kemudian apa Rasul? Yang kedua Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Qultu summa ayun, kemudian tanya lagi, apalagi Rasul setelah birrul walidain? Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Itulah anak-anakku ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya penting sekali kita itu untuk berbuat baik kepada orang tua kita dan juga berbuat baik kepada guru-guru kita. Diingat betul, selama kita berbuat baik kepada orang tua kita, guru-guru kita, maka keberkahan yang amat luar biasa akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus baik kepada orang tua, baik kepada guru. Semua apa yang dikatakan guru kita, semua apa yang dikatakan oleh orang tua kita, sebisa mungkin kita laksanakan, ya. Semua kita upayakan untuk birrul walidain. Insyaallah panjenengan kula sedaya akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.